Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan hingga hari kiamat nanti. Ibu-ibu salihat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pelajaran yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang mat atau bacaan panjang. Sekarang kita lanjutkan dengan bentuk lain yang termasuk mat yang dibaca dengan panjang 2 harakat. Namun sebelum kita melanjutkan, kita akan lihat dahulu beberapa contoh kalimat pada ha dhamir ini. Di sini dapat ibu-ibu perhatikan, yaitu la ta'khudhuhu sinatun lahu min fi'atin linukhrija bihi habba la'allahu yazzakka lahu aynain fa anta lahu tasadda innahu tagha ila rabbihi ma'aba lahu kufuwan ahad maluhu wa ma innahu huwa bihi naqa'a. Nah, itulah beberapa contoh yang dapat ibu-ibu latih membacanya ya. Jelas bagi kita bahwa ha dhamir tidak boleh dibaca panjang bila salah satu dari huruf sebelum atau sesudahnya itu sukun ya. Sebagaimana dapat ibu lihat dari contoh yang tadi, semuanya huruf sebelum huruf ha dhamir itu adalah huruf yang berharokat ya. Namun di sini ada pengecualian satu kalimat, yaitu pada ayat wa yakhlud fihi muhana. Nah, di sini dapat ibu-ibu perhatikan pada kalimat fihi yang ada ha dhamirnya itu, sebelum ha dhamir itu ada huruf ya yang sukun ya. Tapi karena ini pengecualian, maka fihi itu tetap dibaca dengan panjang ya, dan ini dapat ibu lihat nanti di dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 69 ya. Seharusnya di sini tidak boleh dibaca panjang karena huruf sebelumnya sukun ya, tapi karena ini pengecualian dibaca dengan panjang. Begitu juga satu lagi, yaitu di dalam Al-Quran ada pada surat Az-Zumar ayat 7 ya, kalimat yardhahu lakum. Nah, di sini sebetulnya dia harus kita baca panjang 2 harakat ya, karena huruf dot di sini adalah huruf berharakat ya, berharakat fathah, dan lam sesudah ha dhamir itu juga berharakat fathah ya. Jadi dua-duanya sebelum dan sesudahnya adalah huruf yang berharakat. Nah, seharusnya kita baca panjang dengan 2 harakat. Namun karena ini adalah merupakan pengecualian, maka di sini dia dibaca pendek. Jadi kita baca yardhahu lakum, yardhahu lakum ya, tidak boleh dipanjangkan. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan bacaan yang dikategorikan sama dengan mat asli atau
yang harus dibaca dengan 2 harkat, ya, seperti ha dhamir tadi ataupun berhenti pada fathatain, ya. Yang ketiga adalah setiap hamzah yang dibaca panjang 2 harkat ataupun yang dipanjangkan 2 harkat, ya. Seperti dapat ibu lihat pada contoh berikut ini, ya. Ini amanu utu imanan al-Qur'ana yura'una al-khati'ina ra'a waja'u abai. Ya, dapat ibu-ibu lihat di sini bahwa semua hamzah di sini dibaca panjang atau dipanjangkan bacaannya, yaitu dengan ukuran panjang 2 harokat, ya. Karena di sini huruf matnya adalah sebetulnya pengganti dari huruf hamzah yang dihilangkan, ya. Jadi aslinya ini kalimat ini 2 hamzahnya, ya. Yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Namun karena di dalam bahasa Arab apabila mereka tidak mengumpulkan 2 hamzah, ya, 2 hamzah di mana yang satu berharokat yang satu sukun, maka yang sukun itu mereka ganti dengan huruf mat. Itu makanya kita baca di sini amanu dipanjangkan 2 harokat panjangnya, ya. Atau untuk contohnya dapat ibu lihat di sini, ya, yaitu asal dari kata adama itu adalah adama, ataupun utu asalnya adalah utu, imanan adalah asalnya yaitu asal dari kata imanan adalah imanan, ya. Jadi kita baca adama utu imanan, ya. Jadi mereka mengganti hamzah yang kedua yang sukun itu dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama, ya. Nanti insyaallah di kelas tasin lanjutan nanti ada keterangannya, ya ibu-ibu. Jadi sekarang ibu pahami saja dulu bahwa bentuk mat yang dibaca 2 harokat adalah setiap hamzah yang dipanjangkan, ya. Jadi setiap hamzah yang dibaca panjang itu panjangnya dibaca dengan 2 harokat. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan mat lainnya yang juga dibaca dengan panjang 2 harokat, yaitu bila waqaf atau berhenti pada huruf iya yang sebelumnya berharokat kasrah, ya, atau pada huruf waw yang sebelumnya berharokat dhammah. Seperti pada kalimat ini dapat ibu lihat, yaitu kalla idza balaghatit taraqiyah. Ini taraqiyah, ya. Jadi huruf iya-nya berharokat, kemudian sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah. Nah, di sini kalau kita berhenti pada ya yang berharokat ini, kita sukunkan, kemudian kita baca huruf sebelumnya dengan panjang. Ya, jadi kita baca di sini balaghatit taraqi, ya. Kalau kita berhenti di sini, ya. Ini adalah bentuk lain daripada mat yang dibaca 2 harokat, yaitu bila berhenti pada huruf ya yang sebelumnya huruf berharokat kasrah, ya. Di sini huruf ya-nya berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah qaf yang berharokat kasrah. Begitu juga dengan kalimat setelahnya, yaitu Allahu la ilaha illa huwa. Nah, di sini ibu lihat huwa yaitu huruf waw yang berharokat, sebelumnya ha yang berharokat dhammah. Jadi kalau kita berhenti di sini ataupun waqaf di sini, kita harus mensukunkan huruf waw dan dibaca hanya dengan panjang. Jadi kita baca Allahu la ilaha illahu. Nah, itu tadi bentuk yang keempat, yaitu
bila waqaf atau berhenti pada ya yang sebelumnya kasrah ataupun berhenti pada waw yang sebelumnya dhammah, ya. Selanjutnya yang termasuk atau dikategorikan dengan mad biasa adalah lafzul jalalah, yaitu kalimat Allah, ya. Kalimat Allah ini ada atau tidak alif kecilnya itu tetap dibaca selamanya dengan panjang 2 harokat, ya. Jadi ini dihukumkan sama juga dengan mad tabi'i, yaitu harus dibaca dengan panjang 2 harokat. Selanjutnya adalah alif maksurah yang sebelumnya terdapat huruf berharkat fathah, baik padanya terdapat alif takdir ataupun yang menunjukkan bahasa itu panjang, ya, ataupun tidak, ya. Seperti contoh ini dapat ibu-ibu lihat, ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pada kalimat ala dua-duanya ada alif maksurah, yaitu alif yang berbentuk ya, ya, alif yang berbentuk ya. Jadi bila alif maksurah ini sebelumnya fathah, itu harus dibaca dengan panjang, ya. Ada atau tidak alif kecil menyertainya, ya. Begitu juga di contoh berikut ini, yaitu wa antum sukara. Pada ro-nya itu juga ada alif maksurah atau ya dalam bentuk alif dalam bentuk ya yang sebelumnya fathah, ya. Nah, inilah ibu-ibu bahasan kita tentang mad asli atau mad tabi'i dan bacaan-bacaan lain, bacaan-bacaan mad lain yang dikategorikan sama dengan mad tabi'i itu, yaitu yang dibaca panjang dengan 2 harokat. Sekarang kita lanjutkan kepada pembagian mad yang kedua, yaitu mad sedang, ya. Mad sedang adalah mad yang dibaca dengan kadar panjang 4 harokat, disebabkan setelah mad itu terdapat hamzah ataupun sukun tidak asli, ya. Jadi sukun tidak asli ini maksudnya adalah sukun yang terbentuk karena waqaf, ya. Seperti kalau kita membaca malikin nasi, ya, malikin nasi, ya, itu huruf sin itu yang berharkat kasrah karena kita berhenti itu disukunkan, ya, disukunkan. Nah, jadi huruf sebelumnya, huruf mad sebelumnya itu dibaca menjadi panjang 4 harokat, ya. Malikin nas. Jadi sukun ini tidak asli, ya, tidak asli sin ini sukun, tapi asalnya dia berharkat kasrah, ya. Tapi karena berhenti harus kita sukunkan, ya. Jadi mad sedang itu adalah mad yang dibaca dengan kadar panjang 4 harokat disebabkan setelah mad itu terdapat hamzah atau sukun tidak asli. Mad sedang yang penyebabnya hamzah adalah yang pertama, bila setelah huruf mad terdapat hamzah, ya, dan terdapat hamzah dalam satu kata. Contohnya ini, waja'akumun nadhir, ya. Dapat ibu-ibu lihat di sini, waja'a itu satu kalimat, ya. Jadi mad dengan hamzahnya berada dalam satu kalimat, ya, berada dalam satu kalimat. Begitu juga dengan ini, su'al azab. Nah, ibu lihat di sini waw yang berwarna merah atau mad waw yang berwarna merah berada dalam satu kalimat dengan hamzah yang berwarna hijau, ya. Jadi ini adalah dibaca dengan panjang 4 harokat juga, ya. Jadi setelah mad ada hamzah dalam satu kata, ya, atau satu kalimat. Itu juga dengan ini, si abihim. Nah, di sini mad ya, ya. Kalau tadi mad alif dan mad waw, sekarang mad ya yang berada satu kalimat dengan hamzah. Jadi ini juga
dibaca dengan panjang 4 harokat sampai 5 harokat, ya. Dan untuk contoh-contoh berikutnya dapat Ibu perhatikan di sini ya. Idzas sama'u wa ulaika kunna ghaibin wa hadaiqa ghulba illa malaikata alal araiki an yasha Allah rihlata syita'i sababnal ma'a hum qailuna wassailina al-ba'sa'i wad-dharra'i. Nah, di sini nampak oleh ibu-ibu bahwa hamzahnya berada dalam satu kata dengan huruf matnya, ya. Jadi semua contoh-contoh tadi yang telah kita bacakan itu adalah wajib dibaca 4 sampai 5 harokat, ya, dikarenakan setelah mat terdapat hamzah, ya, yaitu di sini terdapat dalam satu kata. Inilah ibu-ibu bentuk pertama dari mat sedang yang dibaca dengan kadar panjang 4 sampai 5 harokat. Yaitu bila setelah mat terdapat hamzah dalam satu kata. Baiklah ibu-ibu semua, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan lagi tentang mat sedang ini. Umi mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.